Ada orang sudah 40 tahun tidak ada kesadaran itu, berarti dia belum dewasa. Ada orang baru umur 15 tahun, 20 tahun, dia sadar dengan umurnya. Walaupun secara biologis umurnya baru 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, orang ini sudah disebut dewasa. Jadi ada umur biologis arba'ina sana, 40 tahun. Ada umur ruhani, ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaihi, ditandai dengan falamma balagha ashuddahu, ketika sudah sampai dia balik, atau baligh sampai kepada arba'ina sana, 40 tahun. Qal, maka dia berkata, ini perintah sebenarnya agar kita mengatakan itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Rabb, auzi'ni. Waza'a artinya sebarkan, limpahkan. Rabbi auzi'ni, ya Allah limpahkanlah rasa syukur dan dengannya aku bersyukur kepada nikmat-nikmat Engkau. Bapak Ibu yang sudah sampai umurnya 40, ada kesadaran itu, maka masuk ke dalam ayat ini. Ada orang sudah 40 tahun tidak ada kesadaran itu, berarti dia belum dewasa. Ada orang baru umur 15 tahun, 20 tahun, dia sadar dengan umurnya. Walaupun secara biologis umurnya baru 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, orang ini sudah disebut dewasa. Jadi ada umur biologis arba'ina sana, 40 tahun. Ada umur ruhani, ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaihi, ditandai dengan rasa bersyukur kepada Allah. Habis rasa bersyukur apa? Mendoakan kedua orang tua, mendoakan keturunan. Ini masih mendoakan dirinya sendiri ya. Lalu ada karakter di belakang situ, karakter taubat. Lalu karakter menjadi orang yang muslimin, yang tunduk. Maka berdasarkan surat Al-Ahqaf ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka seorang yang disebut berusia matang itu bukan berdasarkan umur semata, tapi ada karakter yang disebut orang dewasa. 1, syukur. 2, suka mendoakan kebaikan untuk diri, keturunan, orang tua. Yang berikutnya, suka bertaubat. Dan yang terakhir, berserah diri patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ ada doa wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki aku dan keturunanku. Jadi doanya nggak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keturunan. Nah, kata aslih tidak hanya perbaikan dalam bab rezeki,
Ini Bapak Ibu, mohon maaf banyak orang tua mendoakan anak cuma persoalan rezeki. Lancar rezeki nak, gitu. Cuma itu. Tapi tidak mendoakan sampai urusan akhirat. Ya. Maka ayat ini menyindir kita semua. Apakah kita sudah benar-benar dewasa atau masih berpikir seperti anak remaja? Udah lewat 40 masih hura-hura, gak jelas, ngumpul-ngumpul, gak jelas. Ya. Belum ada karakter kedewasaan. Di dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Ya. Sering dibaca itu ya. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan penciptaannya. Mohon maaf, orang kalau sudah tua, karakternya kayak anak-anak. Iya, tapi giginya ompong ya. Anak kecil giginya belum tumbuh, lucu. Kalau udah tua, keriput, ya. Udah sepuh. Kalau anak kecil ngompol, lucu. Tapi kalau udah gede, ngompol nggak lucu. Tapi itulah faktanya. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Orang yang kami panjangkan umurnya, maka dikembalikan karakternya seperti anak kecil. Gampang sedih, ya, gampang tersinggung, ya, manja, cari perhatian. Nah, jika ini terjadi pada keluarga kita, orang tua kita, atau siapapun, itu secara harfiah normal. Emang begitu. Memang harus terjadi apa? Orang udah tua, kembali karakternya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apabila di keluarga kita ada ayah, ibu yang kemudian jadi rewel, ya, kayak bayi, tapi nggak lucu kan? Orang tua rewel, lucu nggak? Orang tua pengen perhatian. Kenapa nggak lucu bagi kita? Karena kita belum merasa tua, belum jadi tua. Coba kalau kita seumur beliau, apa yang terjadi? Kita nyesel dulu tidak memberikan perhatian kepada orang tua. Itu dua ayat itu penting sekali tuh. Dalam hadis Nabi dikatakan, umru ummati baina sittin ila sab'in wa qalilun man yatajawaz dzalik. Umur umatku enggak jauh-jauh dari 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melewatinya. Salah satu guru kami di Cibarusah, Bogor, ya, masuk Bekasi sekarang, umurnya 120 tahun kalau nggak salah wafatnya. Syekh Abdul Haq Hamidi, dulu ngajinya di Mekah. Diperkirakan beliau itu lahir tahun 1900 atau 1901, sekitar itu. Itu masih dijajah ya? Benar? Masih dijajah nggak Indonesia? Belum ada nama Indonesia. Beliau sudah ke Mekah tuh, ya, tahun-tahun awal itu. Tapi orang datang ke beliau
minta doa, minta diajarkan zikir. Itu yang tersisa. Badan sudah sepuh, sudah lemah, tapi setiap saat, setiap hari orang datang minta diajarkan zikir, diijazahkan zikir. Salah satu yang boleh ijazahkan itu kitab Dalailul Khairat, kumpulan sholawat. Umur 119 tidak, akal sehatnya itu nggak hilang. Ini kadang ada orang baru umur 40 sudah oleng, ya. Baru di PHK udah hilang akal. Itu kiai nggak pernah jadi karyawan, nggak pernah stres tuh. Ya. Kenapa dia tidak pernah stres? Karena tidak pernah menggantungkan kalbunya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, bagi yang akan menyongsong 40 tahun atau yang sudah 40 tahun, maka harus berubah cara berpikirnya. Dari berpikir materialis menjadi kerohanian. Syukur itu bukan dari masalah fulus saja. Nabi mengatakan, nikmat terbaik yang kamu minta adalah al-afiyah, sehat. Coba, udah lihat belum teman kita duitnya banyak, penyakitnya banyak, habis kayak duitnya? Habis. Udah lihat belum orang biasa, sedang mungkin rezekinya nggak bagus, tapi dia sehat. Banyak orang begitu. Sebenarnya orang-orang yang sehat itu dia dapat kekayaan lain, yaitu kesehatan. Dan faragh, kelapangan waktu, nggak sibuk, banyak waktu dengan keluarga. Bagi saya, waktu yang banyak bersama keluarga itu bagian dari kekayaan. Bener nggak? Yang dulu pernah sibuk, pernah lama di luar rumah, itu miskin itu, walaupun duitnya banyak. Orang-orang yang banyak hidupnya di luar dan dia kemudian jauh dari pasangannya, jauh dari anak-anaknya, fahuwa miskin. Ini saya lagi miskin ini Pak. Udah 3 hari nggak ketemu anak kan? Miskin itu. 3 hari nggak ketemu pasangan, miskin. Dulu guru kami mengatakan, ya miskin, ya, wahai orang miskin. Apa artinya? Wahai orang malang, gitu. Sungguh malang dikau. Punya duit tapi jauh dari istri, punya duit tapi jauh dari anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ukuran kita kaya itu selalu duit. Akhirnya kita sibuk di luar, ya, sibuk kemudian mengurusi hal-hal yang menurut kita bisa membahagiakan mereka. Padahal anak-anak itu belum tentu bahagia kalau kita lama-lama di luar, ya. Maka adalah hadis Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang kebanyakan orang luput menyadarinya, luput untuk mensyukurinya, bahwa itu adalah kekayaan besar. Apa itu? As-sihah wal faragh. Sehat dan waktu luang yang banyak. Maka yang masih punya waktu bersama keluarga, walaupun rezeki tidak seperti orang luar, tapi nikmatilah, ya.
Dan orang Indonesia ini kan hidupnya paling santuy, benar ya? Corona nggak corona, santai. Makan tetap 3 kali sehari ya. Ya benar. Kita ini sangat santai, maka angka stres di negeri ini tidak terlalu banyak. Dibandingkan negeri yang kata orang sangat maju, kita dijajah dengan kendaraan-kendaraannya. Negeri Jepang itu angka stres hampir tiap hari ada. Apalagi ada musim-musim PHK. Di sana orang bilang gaji 20 juta itu paling kecil. Ya iya, biaya hidupnya kan besar. 20 juta sama kayak kita gaji 2 juta di sini. Bayar apartemen, bayar pajak, bayar ini, kendaraan. Kendaraan, mereka bikin kendaraan untuk kita yang menikmati orang Indonesia. Mereka naik apa, Pak? Naik kereta. Kereta api. Bukan kereta api juga ya, kayak komuter lain. Kalau di Jakarta kayak MRT, habis hidup di situ. Berangkat, bahkan banyak yang tertidur lagi berdiri. Tuntutan kerja sangat banyak. Orang Indonesia masuk kerja jam 8, telat jam 9 pun boleh. Ya. Nikmat jadi orang Indonesia itu. Ini yang Nabi singgung. Nabi lagi ngomongin orang Indonesia kali ya. Nikmatani, 2 nikmat besar yang kalian tidak pernah sadari, syukuri. Sehat dan faragh, waktu yang luang. Kita nggak syukuri itu. Orang Cina Pak bangun Abu Dhabi. Ya, orang Abu Dhabi-nya ngongkang-ngongkang kaki ya. Mereka dapat dana. Tuh kalau bapak mau kawin tuh di sana, mau nikah, dapat dana dari pemerintah. Mau kawin lagi, dapat lagi dari pemerintah. Yang kerja, yang bangun siapa? Orang Taiwan, orang Cina, orang Jepang. Mereka tender-tenderan. Orang Arabnya pakai gamis ya tiap hari. Kita kira pakai gamis Islami. Saya bacain assalamualaikum gak dijawab Pak. Ngetes di imigrasi di luar, gak ada Islami. Maka baju begini bukan baju Islami. Ini kebetulan guru saya pernah pakai baju putih begini, gamis. Maka saya menganggap ini baju guru saya. Banyak kok yang pakai gamis putih, pakai udeng-udeng, pakai kerudung. Dibaca assalamualaikum nggak jawab, songongnya bukan main. Assalamualaikum, gitu aja. Sibuk di situ mereka. Dulu orang Saudi hidup santai. Sebelum pandemi, sempat orang-orang yang hidup santai itu dipaksa bekerja. Caranya gimana? Orang Indonesia yang dulu jadi sopir, jadi karyawan, dipulangkan. Cowok-cowok dipulangkan, laki-laki itu. Akhirnya terpaksa lah orang Saudi mau bekerja. Lagi asik-asik bekerja, corona datang. Ya, baru nyesel, wah. Waktu bekerja itu indah. Tapi di tengah kota, saya nggak tahu di Batam mengalami nggak. Di kota-kota padat di Batam kan termasuk aktivitasnya luar biasa. Selama pandemi, work from home-nya jalan atau gimana? Atau kerjanya tetap di kantor, di pabrik, di industri? Tetap jalan ya? Berarti nggak ngaruh ya. Tapi kalau di ibu kota di luar sana terasa sekali. Di sini jalan 20 menit jauh ya. Bagi kami 40 menit itu sebentar.
Di sini 20 menit, oh jauh Pak Ustaz, kita harus buru-buru gak? 20 menit. Kami macet 1 jam biasa aja. Sono. Ketika ada kerja dari rumah, oh itu nikmatnya bukan main. Mungkin duit tunjangannya tidak sebanyak yang dulu. Nikmat dompetnya berkurang, tapi nikmat bersama keluarga, bisa sholat bersama di rumah, nikmat sehat, itu luar biasa. 11-12 itu rasanya. Nah, inilah hadis ini yang jarang disadari orang. Kita bacakan ulang di sini. 2 nikmat yang jarang disyukuri. 2 nikmat yang bakal disesali. Nikmat sehat, nikmat waktu luang. Ini saya lihat nih banyak yang nafsu makannya, Masya Allah ini. Suka makan itu tuh, isi perutnya kambing, bukan kucing Pak, sapi, apa itu namanya tuh, jeruan. Aduh, sesekali bolehlah Pak ya. Apa yang kita makan di waktu muda, lalu jangan salahkan jika itu menjadi beban di masa tua. Dulu suka minum-minum di masa muda, ya sudah nikmati, rusak saluran pembuangan airnya ketika sudah umur 40. Dulu di waktu muda suka makan gaji, suka gaji kan, sama gaji ya, beda hak sama enggak aja ya. Suka digaji sama suka makan gaji ya. Itu kan gak baik sering-sering untuk darah kita. Tapi karena selera gak bisa ditahan, makan tiap hari. Belum 40 tahun udah kolesterol, hipertensi. Ditambah gak mau mengamalkan sunnah Nabi. Berbekam. Tahu bekam Pak? Ini saya mengimbau terutama orang Sumatera, orang Batam, bekamlah tiap bulan. Jangan cuma minum pil untuk membersihkan darah, mengencer darah. Ini bahaya. Buang darahnya. Gimana caranya? Dibekam. Karena makanannya itu santan-santannya, Masya Allah itu ya. Gulai apa namanya? Gulai cincang apa? Masya Allah. Sayang nggak sama badan? Ya. Suka tengkuknya suka berat nggak? Nah itu cuma bisa dibekam Pak. Dipijit nggak bisa, dikasih obat nggak cukup. Itu cuma bisa dibuang. Nabi Muhammad SAW setiap kali terasa berat bagian kepala belakangnya atau punggungnya, maka beliau berbekam. Imam Ahmad bin Hanbal, meskipun di hadis Nabi diberikan hari-hari bekam, tapi bagi beliau hari bekam itu bukan hari A, B, C, D. Hari bekam itu hari di mana punggung kepala terasa berat, langsung dibekam. Jadi Nabi mengatakan, alaikum bisyifa'ain. Hendaklah kamu berobat dengan cara 2 hal. Yang pertama dengan bekam, yang kedua dengan madu. Ini madunya madu apa Pak? Madu yang asli apa palsu? Madu yang kalau dibawa pulang ibu-ibu marah ya. Pahit kalau itu bikin kepala tambah pusing gitu ya. Sungguh aneh orang Indonesia. Banyak hutan di negeri ini tapi madunya impor. Ya,
tubuh kita ini cocoknya dengan hasil negeri ini. Tapi kalau mungkin sudah pernah ke luar negeri, cocoknya memadu yang lain. Jangan senyum-senyum, Mbak. Kayaknya salah paham nih. Kepada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat, adinda-adinda yang masih muda, mulailah makan yang sehat. Mulailah kalau setiap bulan itu bekam. Kami kawan-kawan di Ribat yang ikut majelis, itu semuanya wajib dibekam. Mau laki, perempuan, ikhwan, akhwat, bekam, wajib. Kenapa? Ternyata Rasulullah SAW ketika Mi'raj, Jibril pernah mengatakan, "Hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu agar mereka berbekam." Maka Imam Ibnu Qayyim menyebut bekam itu pengobatan langit, asy-syifa as-samawi, pengobatan dari langit. Ya, coba aja Pak, ya. Kepala berat, dibekam, beres. Tapi kalau beratnya di sini, nggak bisa dibekam Pak. Kalau di sini, itu sakunya harus diisi itu kayaknya. Tapi kalau di belakang sini yang berat, saku tebal, saku tipis, dikeluarin aja pakai alat bekam. Nah, coba dirutinkan dari sekarang. Rasakan nanti kalau umur 40 atau yang sudah di atas 40, rasakan tiap hari, tiap bulan. Punggung kita terasa tidak capek. Ya. Ayahanda saya umur 66-67 mau vaksin, biasa orang Padang, Pak, orang Minang, suka teh talua, suka rendang, suka gazebo. Karena suka gazebo jadi nggak jelas. Itu tensinya 220. Mau vaksin diizinin nggak sama dokter? Dokter bilang pulang lah Pak. Pulang. Ingat, saya bilang tiap bulan Pak. Tiap bulan ngapain? Dibekam. Maka dibekamlah beliau hari itu. Besok datang lagi. Langsung turun normal seperti orang biasa. 120, 130. Dibekam kan dipijit dulu. Dibuang dulu darahnya. Dikasih obat nggak turun, tapi kalau dibekam turun. Ajib tuh, luar biasa tuh. Jadi mau kita divaksin berapa kali nggak apa-apa Pak, yang penting rajin dibekam, kan keluar lagi darahnya. Kata orang beberapa vaksin itu bikin beku darah, tenang aja. Ada pengobatan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu kali ada dua jenis orang datang ke Nabi musim puasa. Yang satu orang yang sudah sepuh datang, "Ya Rasulullah, bolehkah aku jika berpuasa lalu peluk-peluk istriku, bermesraan dengan istriku?" Kata Nabi, "Naam, boleh." Datanglah anak muda baru menikah, minta izin, "Ya Rasulullah, bolehkah aku bermesraan dengan istriku?" Nabi bilang, "Lah, nggak boleh." Oh, ternyata yang ini darahnya sudah lemah, yang ini darahnya masih strong. Kalau kenapa-kenapa nanti kan gawat, ya. Harus bayar kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut, atau cari budak. Zaman sekarang mau cari budak kemana?
atau ngasih makan 60 orang miskin. Namanya kafarah, menebus kesalahan. Berarti memang ada persoalan di darah itu Bapak Ibu ya. Jadi yang tanya nih Bapak-bapak ini, mau nikah lagi nggak Pak? Tapi kalau yang samping saya bilang mau nikah lagi. Nabi SAW mengisahkan kepada kita bahwa Nabi Isa ketika diangkat umurnya sekitar 32 atau 33 tahun. Umur saya lebih dikit Pak. Udah 35 mau 36 ini. Jadi lebih tua dikit dari muka Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sekarang kalau kita ketemu umur 32. Ternyata itu umur orang paling aktif, bekerja paling sibuk, karir sedang menanjak. Semangat bekerja pun nggak bisa kayak udah lebih hebat dari robot lah. Umur-umur segitu. Kalau disuruh nikah tuh, dahsyat juga tuh. Tapi Nabi Isa belum sempat menikah sudah diangkat ke langit. Nanti semua kita kalau diizinkan Allah masuk surga, umur kita seumur Nabiullah Isa. Umur 32 atau 33 tahun. Jadi tenang Pak, nanti kita seumuran. Saya ngemanggilnya bukan Pak, saya manggilnya Bro. Mas Bro. Satu laki-laki di bumi boleh menikahi 4 istri. Benar nggak? Di akhirat jangankan 4 istri, 1000 istri aja boleh. Tenang Bu, nggak ada di situ cemburu, nggak ada. Cemburu nggak laku, yang cemburu nggak masuk surga. Nggak ada cemburu di sono. Di sono, maka mumpung masih boleh cemburu, cemburu aja di sini. Ya Bu ya. Laki-laki diberikan kekuatan satu orang 100 laki-laki biasa, bahkan 200 laki-laki biasa. Kalau satu laki-laki boleh nikah dengan 4 kali karena itu. Nanti Pak sabar. Kalau sekarang semangat kuat, badan tak kuat. Saya bertemu orang umur 60, Masya Allah. Apa kata dia? Aku nih nikah lagi juga kuat bro, kata saya. Oh gitu Pak. Ternyata pakai obat kuat. Oh di sorga nggak ada. Itu jantungnya hancur ntar Pak, ginjalnya hancur. Pernah dengar nggak orang, mohon maaf, lagi asik-asikan melakukan hubungan spesial dengan yang aja lah tahu pasangannya apa bukan, mati karena minum obat kuat. Gak usah, bekam aja ya, percaya mata, bekam aja, badannya sehat, badan sehat, darah mengalir. Insya Allah laki-laki ini, mohon maaf ibu-ibu ya, laki-laki ini nggak ada menopausnya. Menopausnya kalau stroke aja, stroke full. Kalau stroke ringan masih kuat. Biar nggak terjadi itu di masa depan, kurangin makan-makan yang tidak benar. Maka Nabi diperintahkan Allah, kulu, makanlah yang mana? Yang halal dan thayyib. Gak cukup halal, harus juga thayyib. Jadi tuh kemarin kita di rumah Pak Haji Novi dihidangkan makanan
katanya namanya anduk ya. Benar, namanya itu. Tapi nggak bisa dipakai pas mandi ya. Apa namanya itu? Benar. Babat. Kalau di Jawa babat itu kan dijadiin sup. Di sini udah babatnya masalah, kuahnya lebih masalah lagi. Santan lagi. Itu kalau badannya kurang-kurang sehat Pak, langsung tuh naik tensinya tuh. Nggak toyib. Maka coba dengar kata dokter, Pak, jangan makan ini. Tapi biasanya kalau dokter yang ngomong Bapak Ibu terima ya. Kalau ustadz ngomong terima nggak? Allah mengatakan kalau makan yang halalan, toyiban, jangan cuma halal, toyib juga. Kerupuk gede ini kerupuk, bener nggak? Pas digigit kempes, masukin celupin ke kuah kempes, dia halal, tapi jangan banyak-banyak ya. Saya mau tanya, ini kalau ada dokter, nasi itu toyib nggak dimakan sering-sering? Ternyata 1 sendok nasi kita, bukan nasi biryani ya, nasi kita ini glukosanya tinggi. 1 sendok nasi sama dengan 1 sendok gula. Udah begitu makannya sehari 3 kali. Nabi SAW makan cuma 2 kali sehari. Paginya sarapan Rasulullah pakai kurma. Kita nggak mesti ngikut kurma Pak. Mungkin pisang ya, mungkin buah. Tinggal disesuaikan dengan tubuh kita. Bapak Ibu ini kalau ada kurma kan jadi kue, hidangan ya. Silakan dimakan Ustaz. Udah kayak kue. Apalagi ada kurma ajwa. Kurma yang secara fisiknya tidak enak, tapi secara toyibnya sangat enak. Itu cocok tuh Bapak Ibu yang sudah nabung gula bertahun-tahun ya. Kurangi nasinya, makan itu. Kurma ajwa. Tidak semua kurma juga baik. Ada kurma yang gulanya bahkan lebih dahsyat daripada nasi. Apa tuh namanya? Sukari ya? Dia halal tapi tidak thayyib. Nah, Bapak Ibu, di umur-umur yang sudah di atas 30, 40, 50, 60, coba kurangi tabungan gula di badan. Bapak Ibu ini sudah manis-manis. Wajahnya sudah klimis-klimis. Tahu klimis-klimis kan? Udah manis kok udah kurangin. Karena itu tidak thayyib. Jika itu saja kita kurangi, apalagi khamar, tua, apalagi narkoba, ya, yang halal nggak thayyib aja kita nggak makan, kok makruh makannya. Apalagi meminum sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Di dalam surah Al-Maidah ayat 4, 5 ya, disebutkan bahwa Allah hanya menghalalkan yang thayyibat. Jadi yang dihalalkan Allah apa? Thayyibat. Uhillat lakum, dihalalkan bagi kalian sesuatu yang sifatnya thayyib, baik. Jadi Allah itu tidak pernah mengharamkan sesuatu kecuali di dalamnya ada sesuatu yang tidak thayyib. Maka diharamkan babi, diharamkan. Biasanya di pasar-pasar tradisional ada orang jual darah beku.
Itu penyakit Pak isinya, jangan dimakan itu. Apalagi ada kawan nggak mau ke dokter, minum herbal, cuma tidak pakai resep yang benar, hancur juga ginjalnya. Minum habatus soda 5 sekaligus. Coba aja rasain Pak, pinggangnya sakit nggak? Kalaupun kita tidak mau ke dokter, maunya kemudian pakai herbal, jangan buat resep sendiri. Tetap datang ke ahlinya. Tetap datang ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, datanglah ke ahlinya. Ada kawan ustadz, biasa orang minta dihembus-hembus air sama dia, sembuh. Kali ini Allah dia uji. Diuji ini kawan, sakit. Ketika sakit, nggak mau datang ke dokter. Apa kata dia? Apa kata orang? Itu orang sembuh pakai hembusanku. Ya, sembuh. Sekarang yang tukang sakit. Gimana caranya? Gengsi. Pengen disebut orang sakti, ustadz yang hembusannya bisa menyembuhkan. Giliran sakit tidak mau berobat. Tambah sakit. Ternyata terbersit di hatinya pengen disebut orang kayak wali. Wali gak perlu berobat. Emang begitu? Emang begitu ya? Wali gak perlu berobat ya? Nabi kalau sakit pun masih berobat Pak. Tadawu wa ibadallah. Berobatlah hai hamba Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, kualitasnya hasan. Ini perintah Nabi. Inilah yang dikatakan dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada namanya syahwat yang zahir, ada syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang zahir, mata suka melihat yang cantik-cantik, yang gagah-gagah. Telinga senang mendengarkan aib. Mulut ini suka ngomong yang ya begitulah. Lidah ini suka makan yang enak. Itu syahwat zahir. Badan, tangan, itu semuanya suka syahwat yang zahir. Keinginan zahir. Ternyata ada namanya keinginan yang tersembunyi. Syahwat tersembunyi. Ingin disebut mengamalkan sunnah. Maka dia minum herbal aja, gak mau ke dokter. Padahal kalau Nabi hidup hari ini, kira-kira Nabi membolehkan nggak ikut kedokteran? Ikut para dokter, boleh nggak? Gimana ayo kira-kira? Saya mau cek Pak. Ada yang ngerti sejarah bekam nggak? Tahu sejarah bekam? Ternyata bekam itu diadopsi baginda Rasulullah SAW dari India. Gimana kira-kira? Nabi Muhammad SAW menganjurkan orang mengkonsumsi kis atau kistul hindi. Hindi artinya apa? India. Tapi Hindi ini juga berarti negeri Nusantara. Karena Indonesia dulu disebut India Belanda atau India Timur. Saya cek di kitab-kitab jadul, kitab-kitab lama, negeri kita ini disebut dengan Al-Hind Al-Aqsa. Oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi disebut Aqsal Hind. India, apa istilahnya? India ujung. India udik. Nah ini kita di
Bedanya sama India He, hidungnya mancung ke dalam. Ya, bener ya. Paling cuma beberapa yang hidungnya mancung keluar nih ya. Udah begitu ditutup lagi pakai masker, ya tambah hilang. Dinar, ini bukan kesehatan. Dinar itu transaksi, alat transaksi yang digunakan Rasulullah SAW mengadopsi apa yang sudah dipakai oleh orang Romawi Persia. Berarti Nabi ini terbuka nggak orangnya? Boleh nggak kita menghidupkan kembali dinar? Boleh. Tapi sekarang udah ada alat tukar baru. Di Indonesia ada rupiah, di luar sana ada dolar, ada euro, bahkan sudah ada nama macam-macam ya. Ini masih dikaji banyak ulama nih, kripto, ya, ada kan? Saham kripto ini ulama kita lagi berdebat ini hukumnya apa ini. Ya. Kalau saya punya pandangan sendiri, tapi saya nggak boleh sampaikan di depan umum ya. Saham di zaman Rasul nggak ada, tapi Rasulullah SAW dulu mengadopsi dari luar. Kira-kira Nabi ini canggih nggak? Canggih nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu ini pakai baju buatan mana ini? Model apa itu Pak? Model Cino. Cuma sudah dibuat di Bandung, ya, dibuat di Tasik, nyampe ke Batam. Nabi SAW pakai jubah Bahrain, pakai jubah Rum, jubah Romawi, pakai jubah Ethiopia, jubah Yaman. Nabi ini orangnya fleksibel. Ini katanya ikut sunnah, bajunya lusuh. Enggak, Rasulullah itu bajunya berganti-ganti, bagus. Mustawradat, diimpor dari luar. Wah, sunnah enggak pakai baju impor? Bukan sunnahnya ngimpor, sunnahnya ganti, bajunya fleksibel. Ini saklek, ini baju sunnah. Baju sunnah itu yang menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak buka aurat. Itu disebut baju boleh model apa aja. Coba diulang. Baju sunnah itu apa? Tidak buka aurat, oke. Tidak transparan. Transparan itu apa? Membayang. Tiga, tidak ketat, berarti longgar. Enggak mesti juga gede, maksudnya longgar, enak, nyaman dipakai. Cuma kan Bapak Ibu ini pengen kelihatan seksi. Swag. Apalagi? Udah. Coba diulangi. Tidak buka aurat. Tidak transparan. Tidak ketat. Kayaknya ada yang kurang. Oh, diulang lagi deh. 4T deh, 4T. Tidak buka aurat. Tidak transparan. Tidak ketat. Apa yang kurang nih? Gak mahal ya. Tidak menyerupai lawan jenis di tempat tersebut. Suatu kali ada orang pakai baju
tapi bajunya beda dengan baju orang Mekah. Saat itu Ibnu Abbas sedang hadir di kota Mekah. Kata beliau, pakailah bajunya orang Mekah, ilbas libas ahli Mekah, biar kamu nggak dipelototin orang. Di zaman itu orang Mekah bajunya belum banyak, mirip-mirip kayak sekarang. Ibu-ibu kalau datang ke sana pakai mukena dari Indonesia, pasti dipelototin sama mbak-mbak Mekah, mbak-mbak Arab. Karena baju perempuan Arab itu 3 aja, hitam, terus hitam, dan hitam lagi. Dulu saya jalan sama istri saya di hotel tuh, di bawah tower itu. Dia pakai mukena batik warna hijau, tapi ada motif batiknya. Pas kita lewat dipelototin sama cewek-cewek Arab, saya udah GR. Kayak aku diperhatiin. Masa hidung pesek kayak kita diperhatiin mereka kan? Ternyata enggak, mereka merhatiin mukena orang kita. Kok bagus ya? Saya baru sadar ketika kita ke Turki, orang mbak-mbak, uni-uni, ibu-ibu ini kan senangnya jilbab ala Turki. Ternyata di Turki orang senang jilbab kita. Bergo, apa namanya? Bego apa bergo? Bergo ya. Itu mereka senang sekali. Tapi mereka kalau pakai tetap cantik. Kalau kita udah pakai jilbab mereka, tetapnya hidung nggak maju-maju, muka nggak tirus-tirus juga jadinya. Ya begitulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bergo harga 20 di sini, di sono bisa 5 kali lipat. Kawan saya ada orang sana. Bapak Ibu yang melekat Allah, di Turki laki-laki pakai kopiah begini di masjid aneh. Cuma imam masjid pakai serban. Orang biasa di luar-luar tuh enggak, itu dilarang bahkan kalau pakai tutup kepala. Apalagi di kampus-kampus, di kantor-kantor, itu dilarang keras. Di Turki itu maulid pun diatur, nggak boleh bikin maulid kalau ada izin. Di Indonesia maulid tiap hari, 40 hari 40 malam juga boleh ya. Bener gak? Nikmatnya hidup di Indonesia. Saya nggak tahu di jiran kita gimana ya. Apakah maulid boleh tiap hari? Mungkin boleh, tapi jangan berisik-berisik, jangan nutup jalan mungkin. Di Indonesia itu boleh tutup jalan. Ya. Kalau polisinya larang, bisa polisinya ditutup. Dahsyat itu orang Indonesia itu ya. Santai, tapi sedikit diganggu kesantaiannya, bisa langsung tegang. Beringas langsung. Pak polisi aja kemudian harus mundur. Teratur. Hidup negeri paling santai, al-faragh. Maka saya menerjemahkan ni'matani, 2 nikmat yang jarang kamu sadari syukuri. Al-faragh, nikmat santai. Dan nikmat itu ada di negeri kita.